Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Angga Satria Kresyawan. Saya perwakilan dari kelompok bangku sebelah kanan, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mini kami dengan judul perancangan mesin Picomil 4520. Nah, saya selaku ketua kelompok akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep, proses perancangan, serta hasil akhir dari modifikasi mesin yang telah kami buat. Nih, awalnya mesin yang kami gunakan merupakan mesin bubut Piccolo 450 yang hanya memiliki fungsi utama yaitu membubut benda silindris atau yang biasa kita kenal mesin bubut biasa. Hanya bisa mengerjakan benda silindris saja. Nah, namun pada tugas kali ini kami diberikan tugas untuk menambahkan fungsi fries atau milling dan pengeboran atau drilling ke dalam mesin bubut Piccolo tersebut, sehingga mesin ini dapat digunakan untuk berbagai proses pemesinan. Nah, hasil modifikasi ini kemudian kami beri nama sesuai tugas yang tercantum, mesin Picomil 4520 yang merupakan kombinasi dari Piccolo latte dan milling mesin. Selanjutnya, pertama ada daftar tuntutan yang harus dipenuhi. Nah, daftar tuntutan yang pertama ada dari primer, daftar tuntutan primer. Nomor 1 ada aktuator yang sudah ditentukan, ada motor Tatung 380 volt. Nah, motor Tatung ini memiliki dua switch, yaitu switch 1 untuk mengaktifkan mode 0,75 kW dengan putaran 1450 rpm. Nah, switch 2-nya dengan 1,1 kW untuk mengaktifkan putaran 2900 rpm. Nah, yang kedua ada elemen transmisi pengatur putaran dengan CVT 1 tingkat. Nah, eretannya ada bor atau milling dengan tool holder MK2 dengan jarak spindle milling dengan spindle bubut setengah dari kapasitas mesin bubut Pico 450. Nah, daftar primer yang terakhir ada panjang langkah pergerakan spindle pada sumbu Z yaitu 120 mm. Nah, daftar tuntutan primer yang pertama ada kecepatan pemakanan yaitu 0,5 sampai 0,2 mm per rotasi. Nah, di sini ada jarak minimum kepala milling dengan sumbu spindle bubut yaitu sampai 100 mm. Nah, di daftar tuntutan sekunder yang terakhir ada bahan yang dapat diproses yaitu maksimal ST60. Terakhir ada tuntutan tambahan yaitu kepala milling bor dapat diputar 360 derajat. Selanjutnya ada diagram fungsi dari mesin bubut yang harus dicapai. Yang pertama ada dari aktuator yang akan diteruskan ke subfungsi sistem transmisi yang dimana isinya ada fungsi penerus putaran dan fungsi pengatur gerak pemotongan. Nah, selanjutnya dari sistem transmisi akan diteruskan ke sistem gerak atau feeding atau salah satunya fungsi pemegang tool. Dari fungsi pemegang tool dilanjutkan ke fungsi pengatur gerak pemakanan yang dimana isi dari subfungsi tersebut ada fungsi penggerak bor dan fungsi penggerak milling. Dari subfungsi ini, karena tugas kali ini ada tugas kelompok, maka dari anggota-anggota kelompok kami dibagi dari subfungsi yang ada. Nah, dari pertama ada fungsi rangka dikerjakan oleh Ananda, terus selanjutnya ke poros 2 atau fungsi penerus putaran dari aktuator itu dikerjakan oleh Jembar. Nah, selanjutnya untuk poros 3
dikerjakan oleh Robi, dan poros penyambung poros 3 ke poros 4 atau CVT dikerjakan oleh saya sendiri. Nah, fungsi bor dikerjakan oleh Ferdi dan dia, dan fungsi milling dikerjakan oleh Fadli. Eh, Kenalkan, nama saya Jembara Rinsan. Di sini saya akan dijelasin tentang perhitungan untuk penentuan geometri dan konstruksi di poros 2. Eh, ini langkah pertama yang kita lakukan itu ada mencari step ratio, pakai rumus yang basic sama dengan Z min 1 akar akar n max per n min. Nah, hasil yang kita dapetin itu 2, tapi di tabel yang tersedia itu paling besar itu ada di 1,78. Jadi kita menggunakan yang 1,78. Untuk varian putaran standarnya ada 4 variasi putaran. Nah, awalnya putaran minimalnya itu ada di 725 dan maksimalnya di 580. eh, karena kalau kita ngambilnya di 1000 sampai 5600, kenapa nggak ngambil di yang 560? Soalnya nanti yang hasil apa, putaran yang maksimalnya itu ada di 3150. Nah, jauh banget sama yang 5800. Jadi kita ngambilnya di 1000 sampai 5600. Soalnya itu yang paling mendekatin. Dari situ kita dapetin jenis sistem transmisinya. Nah, sistem transmisi yang kita pakai itu ada di 4 poros bertingkat dan 4 variasi tekanan standar. Terus yang selanjutnya kita lakuin itu ada cari geometri kulik buat di poros kedua. Di sini pakai buat tentuin jenis pulinya yang dipakai itu apa. Hmm, di sini tuh pakai diagram yang perbandingan antara kecepatan sama daya. Nah, dari itu dapat hasil pulinya yang digunakan itu pulinya tipe Z. Untuk diameter puli kedua yang digunakan itu ada di 60. Terus kita setelah itu nentuin apa jarak antar sumbu. Nah, jarak antar sumbu itu yang dipakai itu di tengah-tengah antara minimal dan maksimal, itu 176,25. Terus kita nentuin panjang sabuk rencana pakai pakai angka yang 176,25, dapat hasilnya di 564,877. Uh, Terus kita pakai panjang sabuk standarnya itu di 476 yang tipe Z ini, sesuai tadi yang udah kita rencanain mau pakai pulinya tipenya tipe Z. Hmm, Terus di sini nentuin jarak antar sumbu poros yang sebenarnya dapat di 131,758. Selanjutnya itu cari diameter poros kedua dan ketiganya. Untuk mencari diameter poros kedua dan ketiga, poros kedua dan ketiga itu di skema rancangannya. Hmm, Ini rasio dari poros kedua dan poros ketiga itu pakai bevel gear untuk meneruskan putarannya. Nah, rasionya itu 1:1, jadi untuk diameternya pasti sama gitu. Terus di sini ada nentuin roda gigi bevel. Untuk di roda gigi bevel itu kita habisin buat pakai yang terpisah. Kita dapat pakai modulnya itu yang 2,5. Dan hasil yang kita dapetin yang ada di standar itu ini, tapi untuk jumlah giginya jadinya jadi 30. Terus di sini ada menentukan variabel speed pulley atau kayak CDT. Perhitungannya masih sama kayak nentuin pulley yang di atas. Data yang dipakainya masih tipe Z. Terus nentuin jarak antar sumbu rencananya dapat di
182,25, terus mungkin panjang sabuk pencaranya dulu di 576,866, terus ini nyesuaiin sama yang standar dapat di 476. Nah, lalu nentuin poros di tinggal yang ini pakai untuk cara-caranya sama kayak yang poros 2 poros 3, pakai dari kecepatan putaran sama daya motor. Nah, dapat hasilnya di 22. Untuk konstruksi di poros 2 itu, pertama itu untuk putaran dari motor itu diterusin pakai belt, yang beltnya udah kita rencanain tadi pakai jenisnya yang V. Eh, terus di sini ada untuk pemasangan, untuk puli yang di motor itu diikat pakai lock nut, terus yang puli yang di poros kedua itu dikunci pakai lock nut juga. Terus untuk eh, untuk ininya fullnya itu untuk ke sebelah kiri itu ditahan sama step, terus dikunci pakai magnet. Terus di sini ada angular kotak ball bearing yang dipakai itu yang 7206. Untuk itu untuk bearing itu ditahannya pakai ini. Terus nanti ada untuk sebelah untuk yang sebelah sini ditahan, nanti ada rumahnya. Terus nanti yang di sebelah sini nanti ada penguncinya. Nah, untuk di sebelah sini ada roda gigi. Nah, roda gigi ini dikuncinya pakai step, terus nanti ditahan sama ini, ring set, ring apa, bus setting. Terus di sini ada bearing yang sama angular untuk ball bearing, tapi pakainya yang ukurannya lebih kecil, 7205. Di sini bearingnya dikunci pakai pakai spring lock laser. Terus di sini pakai bearing retainer lock nut untuk pemasangannya. Untuk pemasangannya itu, jadi nanti eh, porosnya itu dimasukin dulu tanpa udah dimasukin roda gigi. Jadi nanti masuknya dari sebelah sini, masukin dulu. Terus nah, nanti untuk yang sebelah sini tuh, jadi roda giginya udah terpasang waktu dimasukin ke sini. Tapi ini tuh ada rumahannya lagi. Untuk bentuk rumahannya itu seperti ini. Jadi nanti masukin itu si parasnya dulu beserta roda giginya. Nah, nanti eh, nanti yang ini roda gigi dari sini sana, ini belum apa ya, udah dipasang roda gigi, cuman belum dipasang ring yang ini. Kalau bus yang ini nanti ini ditarik ke sebelah sini, nanti pasang yang ini yang hidupkan buat bearing sebelah kanan.
pasang puli yang sebelah sini, outsourcing bearingnya dulu dipasang. Ini rumahnya untuk yang atas, bolanya itu apa, di di assembly-nya tuh barengan sama nanti yang rumah yang sebelah sini yang penutupnya. Nah, untuk ini tuh atasannya tuh ditahan dulu sama rumah si porosnya, nanti masukin, terus nanti dikunci pakai penutupnya. Nah, jadi nanti udah kekunci bearingnya nggak kemana-mana. Nah, di sini ada labirin buat apa, jalur perangkap debu waktu nanti saat itu, jalur perangkap debu aja. Terus pasang pasang polisinya, terus nanti polisinya dikunci ya. Yang sebelah sini bearing itu nanti dia dikunci nanti di apa, di ya dikunci sama yang ini, terus nanti di ini. Terus nanti kan yang jadi ini tuh misal gitu komponennya. Jadi nanti yang makanya tadi yang ini dulu dimasukin, nah yang ini udah dimasukin, nanti yang apa, yang rumah bearing itu nanti dikuncinya ke housing yang poros. Nah, nanti kalau udah selesai baru ditutup bearingnya. Ya ini. Hmm. Mungkin cukup sekian dari saya. Makasih untuk mungkin seperti itu untuk pemasangan di poros, untuk konstruksi di bagian poros kedua. Untuk penerus putaran dari konstruksi untuk penerus putaran dari motor ke poros kedua itu kayak gitu kurang lebih. Mohon maaf bila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, poros ketiga. Poros ketiga merupakan bagian sistem transmisi yang berfungsi sebagai penerus putaran motor. Di poros ketiga, ada beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu bevel gear atau roda gigi tirus. Roda gigi ini memiliki rasio 1:1 yang ditahan oleh hex nut agar roda gigi tidak keluar dari poros yang dipasangkan. Lalu, agar poros ikut berputar, maka dipasangkan pasak pada alur pasaknya. Selanjutnya, poros 3 ini memiliki dua single row bearing yang bearing atasnya ditahan oleh lock nut. Selanjutnya, pada ujung poros ketiga ada washer dan hex nut sebagai penahan. Saya Muhammad Angga Satya Krasiawan. Di sini saya akan menjelaskan rancangan CVT untuk mengatur gerak potong. Nah, yang pertama dari poros 3, yaitu poros 3 ada di bagian sini. Kalau di gambar potongannya ada di sebelah sini. Nah, poros 3 berfungsi untuk meneruskan tenaga dari motor menuju puli CVT pertama. Nah, pada poros ini terpasang puli yang menjadi bagian awal dari sistem transmisi.
Puli ini dikunci menggunakan tin hexnut M20. Yang kedua, ada mekanisme rack dan pinion gear atau poros antar CVT yang di tengah. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengatur posisi puli CVT agar dapat menaik atau menurunkan salah satu sisi puli. Ketika pinion gear diputar, rack akan bergerak. Nah, gerakan rack ini mendorong sistem dudukan puli agar naik atau turun. Nah, bergerak naiknya saat diputar, maka puli yang menyambung poros antar CVT akan ikut naik, yang sebelah sini naik, nah yang sebelah sini juga naik. Nah, yang dimana kalau yang sebelah sini naik akan memperlebar jarak antar puli tersebut. Kalau yang ini naik, yang di poros 4, yang di poros 3, maka jarak antar puli ini akan menyempit. Nah, perubahan ini menyebabkan sabuk berpindah ke diameter kerja yang berbeda, sehingga menghasilkan perubahan rasio transmisi CVT. Nah, tujuannya perubahan diameter efektif sabuk, ketika diameter puli sisi penggerak membesar, kecepatannya meningkat. Ketika diameter mengecil, kecepatannya menurun. Nah, terus yang ada di poros 4 ini berfungsi sebagai poros penerus daya dari puli CVT menuju sistem pengeboran atau milling. Selanjutnya masih berhubungan dengan CVT, yaitu indikator kecepatan untuk menampilkan kecepatan putaran aktual dari puli CVT. Berikut konstruksi dari indikator kecepatan CVT. Nah, bagian yang berbentuk lingkaran kecil di atas puli ini akan berputar bersamaan dengan kecepatan rotasi puli. Nah, putaran tersebut kemudian diteruskan melalui poros kecil penghubung ke bagian luar bodi yang berbentuk seperti kepala dial pengukur. Nah, pada ini berfungsi untuk menunjukkan visual untuk mengetahui kecepatan putar puli secara langsung. Saat puli berputar lebih cepat, dial akan ikut berputar dengan kecepatan yang sebanding, sehingga pengguna dapat memantau perubahan kecepatan transmisi secara real time tanpa harus melihat bagian dalam mekanisme CVT. Nah, dengan adanya indikator ini, operator dapat mengatur rasio CVT dengan lebih presisi karena visualnya dapat dilihat langsung dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya akan menjelaskan bagian eh, spindle. Pertama-tama, kita bahas dulu daftar tuntutan dari mekanisme pengeboran. Jadi, pengeboran itu memiliki dua fungsi, dua mekanisme, yaitu gerakan cutting dan juga feeding. Yang mana gerakan cutting itu gerakan berputar pada spindle-nya, dan gerakan feeding adalah gerakan naik turun jika pada pengeboran. Nah, gerakan cutting dan feeding pada pengeboran itu harus terintegrasi. Maksudnya, ketika bor melakukan proses pengerjaan, maka putaran ini tidak boleh berhenti ketika si spindle naik dan turun. Maka dari itu diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Nah, pada rancangan kami, kita tambahkan spline. Spline itu adalah bentukan pasak yang memanjang, alur yang memanjang yang dipasangkan juga pada puli. Sehingga putaran yang diteruskan oleh puli CVT ke spindle dapat diteruskan dan dapat dinaik turunkan tanpa
mempengaruhi putarannya. Nah, bagaimana caranya untuk naik dan turun si pergerakan turun bor spindle? Nah, kami memasangkan sistem rack pinion, yang mana pinionnya dipasangkan menempel pada case. Nah, case sehingga rack ini nantinya akan dapat diputar oleh operator. Diputar oleh operator ke bawah dan akan menggerakkan spindle untuk turun. Nah, karena bor ini harus naik lagi ke atas sehingga perlu adanya satu mekanisme untuk mereposisi eh, si posisi rack-nya sehingga ketika sudah turun harapannya bor langsung naik ke atas. Nah, ini diakomodir oleh sistem pegas spring yang dipasangkan langsung kepada dudukannya yang ada di case utama. Nah, ketika sudah naik turun, perlu adanya sistem skala. Nah, ini diakomodir oleh sistem scale yang berada di luar ini, yang tersambung pada plat ini, plat dudukan untuk scale, yang terhubung pada rumah utama case, yang mana ini nantinya akan menjadi patokan operator untuk bisa tahu seberapa dalam proses pengeboran. Di atasnya juga ada beberapa bearing untuk pengikatan, 1, 2, 3 di bagian bawah. Nah, spline ini disesuaikan dengan panjang kebutuhan dalam proses daftar tuntutan yang mana 120 mm. Sehingga panjang spline ini harus mampu mengakomodir si pergerakan 120 mm tersebut. Untuk mekanisme yang di dalam yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan untuk fungsi board ini, yang dimana mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang dimana rekan saya tadi menjelaskannya berdasarkan atau berkiblatkan itu di gambar 3D modelingnya. Nah, begitu. Lalu untuk yang saya ini, saya akan fokusnya itu untuk menjelaskan ke bagian dalamnya, yang dimana nanti dari gambar ini akan saya zoom out jadi seperti ini dan akan saya potong dan menghasilkan gambar seperti di samping ini, begitu. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin kita akan berfokus ke bagian dalamnya, yang dimana dalamnya itu ada bearing ini, dan juga ini, dan beserta pengikatannya tentu aja. Nah, selain itu saya juga akan menjelaskan keseluruhan tentang bagaimana sih pemasangan poros 4 ini gitu. Dari bagian porosnya, bagian bearing ini, bearing juga, dan juga rumah dari spline-nya, dan penutupan bawahnya itu bagaimana gitu. Nah, untuk kali ini saya akan fokus dulu ke pemilihan bearing itu sendiri gitu, yang ada di konstruksi poros 4 ini untuk konstruksi fungsi board. Nah, untuk sekarang kita akan fokus dulu untuk pemilihan dan pemasangan dari kedua bearing ini ya. Kedua bearing ini. Yang pertama mungkin dari bearing ini. Yang ini. Nah, untuk bagian ini bearing dipasangkan pada rumahnya, yang ini rumahnya, yang dimana rumahnya itu akan diikat pada
rumah utama, crankcase utama. Crankcase itu yang ini ya. Nah, yang bagian bawah itu. Nah, ini. Jadi nanti rumahnya akan dipasang dan diikat di sini gitu. Nah, lalu di sini juga ada bearingnya dan juga nanti bearing ini maksudnya nanti akan diikat oleh mor dan juga oleh ring matahari di sini ya, ada satu. Nah, kenapa kamu memilih bearing? Oh ya, sebelumnya apa yang kami pilih, bearing jenis apa yang kami pilih untuk konstruksi poros 4 ini atau ada untuk fungsi pengobaran. Untuk keduanya, yang ini dan ini, itu kami memilih menggunakan angular contact ball bearing yang single. Nah, untuk pemilihannya kami memilih itu, dan untuk penggunaannya atau pemasangannya itu kami membentuknya menjadi formasi O, yang dimana kan ada yang X, ada yang O begitu. Nah, kami di sini memilih untuk menggunakan konstruksi yang O, jadi bisa dilihat di sini kecil sekali. Ini O gitu. Nah, oh ya, kita anggapnya O. Kenapa? Karena untuk konstruksi poros 4 yang akan digunakan untuk fungsi bor, yang dimana itu mereka akan menahan atau diharuskan untuk menahan gaya, yaitu gaya aksial dari kedua arah turunnya itu dan juga perputarannya. Nah, kami menggunakan yang angular dan juga dalam formasi O seperti ini. Nah, formasi O ini juga lebih disarankan karena dalam formasi O ini tuh kita menggunakan jarak yang cukup jauh gitu dibanding formasi X, yang dimana jarak ini berpengaruh untuk memberikan kekakuan momen yang lumayan tinggi dan menjadikannya menjadi pilihan ideal atau menjadi kayak dipilihlah untuk mampu menahan si beban aksial ini begitu. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, di mana untuk bearing yang terakhir itu kami menggunakan jenis yang sama, hanya saja berbeda di bagian row-nya. Di sini kita menggunakan angular contact ball bearing yang double row. Karena ini tuh berfungsi sebagai sistem tumpuan yang kaku dan juga compact, di mana bearing ini itu mampu untuk menahan beban gabungan antara radial dan juga aksial, yang dimana hal ini juga dilakukan untuk memastikan stabilitas dan juga akurasi dari poros, yang dimana poros ini tuh sangat dituntut untuk akurasi dan juga stabil ya, karena pada bagian ini itu kita ada dua gerakan yang berbeda gitu ya, yang berputar dan juga untuk naik turun, dimana itu kita harus memastikannya agar stabil dan juga bisa mengebor benda kerja yang di bawah secara presisi begitu. Lalu untuk selanjutnya adalah langkah terakhir atau bagian terakhir yang akan saya jelaskan, di mana itu adalah urutan pemasangan dari poros 4, yang dimana poros 4 ini sesuai fungsinya mungkin akan saya ingatkan kembali, itu fungsi ini adalah untuk mengebor, yang dimana jadi nanti itu ada dua fungsi utama yang akan kita jelaskan, yang akan kita singgung di sini. Itu yang pertama adalah proses untuk cutting, yang dimana cutting itu adalah proses mutarnya gitu. Jadi kita harus di sini itu mereka akan berputar
datar dan juga akan naik turun, yaitu gerakan feedingnya. Nah, untuk pemasangannya itu seperti apa dan sebenarnya apa aja sih komponen yang harus dipasang gitu agar si kedua fungsi tadi itu tetap berfungsi begitu, tetap berfungsi. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah kita akan memasangkan dahulu si poros spline ini di luar gitu. Jadi kita ambil dulu poros spline, lalu kita akan memasukkan atau mengambil lagi juga ini atau apa ya ini namanya mana? Uh, kita akan mengambil poros rumah dari spline ini yang ini gitu. Kita akan ngambil rumah spline ini dan juga kita akan mengambil bearing angular kontak ball bearing yang single dan juga berbagai pengikatnya gitu, ada mur cincin dan juga dari matahari gitu. Nah, kita akan memasangkan mereka itu di luar begitu. Nah, lalu ketika mereka sudah terpasang, ketika mereka ini sudah terpasang, yang ini sudah terpasang, kita akan memasangkan si mereka ini untuk masuk ke dalam crankcase utama, ke crankcase utama yang ini ya guys ya. Nah, lalu setelah kita sudah memasukkan ini semua, kita akan lanjut ke bagian bawahnya dulu, karena kalau misalnya tidak kita ikat dulu di bagian bawahnya, mereka akan terjatuh begitu. Nah, lalu kita akan fokus ke bagian bawah sini. Nah, untuk di bagian bawah sini itu kita akan memasang bus dari rumah spindle ini ya, yang ini, yang saya kuningkan. Nah, ini. Nah, lalu baru kita akan ikat dengan pocket. Nah, kita akan ikat di sini gitu ya. Nah, kita akan ikat dan baru itu bisa apa ya? Bisa diam gitu si poros dan juga si rumah dari si daunnya spline-nya ini. Nah, lalu kita akan lanjut ke bagian bawahnya yang dimana kita akan memasangkan bearing yang double row. Kita akan memasangkannya itu juga sepaket dengan mur dan juga si ringnya itu, jadi sekalian diikat tuh. Lalu selanjutnya setelah kita memasangkan bearing dan juga memasangkan bearingnya, kita akan menutup si bearing itu dengan bagian yang namanya ini lock mill plate gitu. Jadi nanti kita akan memasangkan lock mill plate ini yang ini ya, yang ini kita akan pasangkan dan kita akan ikat juga bersamaan dengan bagian bawahnya lagi, yaitu penutupnya yang ini ya, penutupnya ini penutupnya. Nah, jadi kita akan memasukkan si lock mill plate dan juga penutupnya dan lalu baru diikat begitu. Nah, setelah bagian bawahnya terikat dengan baik begitu, kita akan lanjut ke bagian atasnya, yang dimana bagian atasnya ini itu sama, kita akan memasangkan bearing sepaket juga dengan pengikatannya gitu ya, mur cincin dan juga ring mataharinya itu. Nah, tapi sebelum kita si bearing itu kita akan ikatkannya di dudukan dari CVT ini, yang ini, dan juga kita akan mengikatkannya juga di rumah bearingnya gitu. Jadi nanti kita akan memasukkan dulu si dudukannya, kita akan memasukkan dulu si bearingnya, baru selanjutnya rumahnya, baru selanjutnya bearing, dan juga terakhir itu adalah rumah busnya. Nah, kita akan ikat seperti biasa dan terakhir baru kita akan memasangkan CVT-nya. Begitu. Jadi untuk pemasangannya untuk poros 4 itu seperti itu. Dan jangan lupa untuk rumah dari bearingnya itu harus diikat juga. Sini, kita ikat juga. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam
pemasangan atau dari penjelasan yang mungkin saya kurang pahami begitu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Taufik Arifentoro, izinkan saya untuk menjelaskan fungsi pengendalian milling. Di sini saya telah merancang fungsi pengendalian milling dengan beberapa komponen standar. Komponen standar yang saya pakai yang pertama adalah lead screw 1N dengan nomor katalog CMTSRA 12250 yang memiliki panjang 250 mili. Lead screw ini saya pakai untuk menggerakkan gerak linear dari milling ini. Lalu saya memakai nipple standar dengan nomor katalog GPB 6A untuk pelumasan dari sistem roda transmisi yang saya pakai atau roda giginya. Lalu saya menggunakan komponen standar lagi seperti bearing, ada 6900 yang saya pakai, sama ada 6204. Lalu pasangan dari lead screw tersebut atau disebut lead screw frank dengan nomor katalog CMTS PFR 12. Terus lalu ada sistem transmisi yang saya pakai adalah pinion worm gear. Dengan pinion worm gearnya mempunyai jumlah gigi 20 tit dengan nomor katalog 57545K793 serta ada worm gear SWG 2,5. Modul dari pasangan roda gigi cacing ini adalah mempunyai modul 2,5. Lalu roda gigi cacing yang saya pakai adalah satu ulir atau satu start, bisa disebut satu start. Berikut adalah 3D model dari fungsi pengendalian milling ini. Fungsi pengendalian milling ini memanfaatkan gerak putar atau radial untuk menggerakkan lead screw sehingga dari gerak radial menjadi linear. Dari gerak ini seperti yang bisa dilihat, satu putaran pada handle ini akan menggerakkan linear sebesar 0,1 mili, atau mungkin lebih jelasnya saya akan gerakan pada lead screw-nya. Untuk fungsi penguncian milling ini, jika ketika operator sedang mengebor, tuas ini akan ditarik lalu diputarkan seperti ini sehingga akan terkunci. Retainer pin ini tidak akan masuk ke dalam lead screw ini sehingga plat ini akan bergerak bebas sesuai pengeboran. Lalu jika ini dikuncikan, retainer pin ini akan masuk ke dalam lubang pada lead screw ini. Di sini saya memanfaatkan pegas tekan sehingga penguncian ini bisa bermain seperti ini. Lalu subassembly atau fungsi pengendalian milling ini diassemblykan pada mesin Picomil 450 dengan cara mengikat langsung dengan baut ke casing fungsi milling ini, casing ini, sehingga dan plat ini pun akan terikat pada spindle sehingga spindle akan bisa bergerak terkendali gerakannya dengan tuas sebelah sini. Adapun skala milling di sini yang mempunyai 0,01 mili di skala garis yang besar ini, pertimbangan saya menggunakan worm gear ini karena dinilai bisa self locking untuk fungsi milling ini, karena nantinya tuh
ketika ini diturunkan tidak boleh naik ke atas lagi, jadi perlu adanya mekanisme self locking. Kemudian adapun kalkulasi yang saya kalkulasikan itu dalam menentukan lead screw-nya. Lead screw dari yang diketahui, yang worm gear yang saya pakai adalah 1 start dan 20 pasangannya 20 gigi, sehingga mempunyai rasio 1:20 atau 0,05 dengan modul gear 2,5. Karena saya mempunyai target saat milling itu satu putaran pada handle menghasilkan 0,1 mili gerak naik turun, sehingga dari satu putaran ini menghasilkan 0,1 putaran pada gerak naik turunnya, sehingga perlunya 10 putaran untuk mencapai 1 mili. Lalu dari rasio dari jumlah gigi yang ada, yaitu 20 tit dan perlunya 10 putaran, adanya pembagian ini sehingga didapatkan lead screw yang dibutuhkan adalah 2 mili. Namun pada rancangan ini saya mengacu pada mesin Kalman and Dipolman. Mesin Kalman and Dipolman menggunakan lead screw dengan diameter 14. Untuk lead screw diameter 14 ini tidak ada yang memiliki lead screw pitch 2 mili, sehingga saya memakainya lead screw dengan diameter 12 mili dengan lead screw dengan pitch 2 mili dan berbahan carbon steel S45C. Berikutnya saya mengontrol buckling yang terjadi pada fungsi pengendalian milling ini. Saya asumsikan batang lead screw ini panjangnya 12 mili. Maksud saya mempunyai diameter 12 mili sepanjang batang. Walaupun di aktualnya karena ini ada berbentuk ulir, ada diameter terkecilnya. Dengan bantuan MD Solid saya mendapatkan momen inersianya sebesar 1017,8 mm pangkat 4. Lalu ada elastik modulusnya 210.000 MPa yang dipunyai oleh material S45C. Lalu panjang batang yang tidak tersupport sebesar 196 mili dan konstantanya 0,5. Konstanta ini didapat karena konstruksi yang saya pakai yaitu fix support. Lalu dari nilai-nilai yang tadi saya masukkan ke persamaan Euler. Didapatkan beban kritis yang akan batang ini mengalami buckling yaitu pada beban 219 kN. Selanjutnya saya mencari gaya pemakanan. Diambil dari tabel yang pada buku Applied Machining Technology. Pada tabel ini ada gaya potong spesifik yang terbesar. Gaya potong spesifik yang terbesar senilai 2260 MPa. Saya ambil nilai tersebut karena untuk pendekatan. Terus lalu ada set jumlah gigi jumlah flute pada end millnya saya pakai 4 karena pada umumnya jumlah flute pada end mill sejumlah 4 flute. Lalu FZ ada feet per tooth. Nilai ini dikeluarkan dari produsen pahat untuk milling carbon steel itu sekitar 0,2 mili. Lalu ada nilai depth of cut-nya saya tentukan 1 mili untuk kedalaman sekali pemilingan, sehingga didapatkan luas penampang millingnya itu 0,8 mili meter persegi, sehingga didapatkan gaya pemakanan dari milling ini yaitu 1,8 kN. Dari perbandingan beban kritis yang didapatkan dan nilai gaya pemakanan lebih kecil daripada beban kritis sehingga dinyatakan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Tirta Jaya Pratama. Di sini saya akan mengenalkan fungsi case. Yang pertama adalah case luarannya di sini. Di sini case luarannya itu fungsinya. Di sini saya buka dulu. Nah, case yang saya buka ini itu adalah penutup untuk semua part-part atau bagian-bagian dari si mesin ini. Dan ini tuh mesin gunanya untuk
drilling dan mesin ini yaitu namanya tuh piccolo. Nah, selanjutnya di sini ini ada case atas dan case bawah menggunakan mohon maaf, di sini menggunakan engsel untuk membuka tutup atas agar mempermudah ketika terjadi sesuatu atau ingin memaintenance. Nah, selanjutnya di sini tuh penyambungannya oleh baut soket. Terus di sini tuh selanjutnya ini sebagai dudukan atau pengarah. Nah, di sini ini tuh penutup untuk penggerakan handle. Di sini tuh penggerakan handle. Terus di sini untuk mengatur kedalaman pemakanan, serta selanjutnya di sini ada indikator. Ini dinamakan indikator. Nah, indikator ini ditutupi sebagian oleh case dan sebagian lagi di luar agar bisa terlihat indikatornya. Selanjutnya ini namanya gearbox untuk menutup bevel gear. Di dalam gearbox ini terdapat pelumas atau fluida, bisa disebut juga cairan, seperti itu untuk melumasi ini. Dan selanjutnya yang di dalam ini, di sini tuh terdapat dudukan puli, dudukan CVT dan lain-lainnya yang berperan sebagai mekanisme mesin ini di dalamnya. Nah, untuk case tambahan lainnya seperti dudukan bearing. Di sini saya untuk kenapa dikasih dudukan bearing agar mempermudah atau mengurangi terjadinya hal seperti kemacetan atau lain-lainnya. Dan di sini ini leheran untuk menyambungkan antara bevel gear dan case atas bawah. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih kurang dalam mengartikan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.